soal backing up. Jadi mereka ini pernah juga saya dengar di backup lebih kepada apa ya, public figure, tapi di bagian kategori bisa dikatakan ulama ya. Iya. Nah, bisa dikatakan ulama. Kita langsung aja sebut aja Pak Haji Eman dari PBNU, Ketua Bidang Ekonomi. Ini klarifikasinya dari Pak Eman sendiri apa setelah naik berita ke detik.com bahwa Fitub ini ada unsur penipuan. Jadi sampai hari ini beliau tidak memberi klarifikasi secara rinci tentang bisnis Fitub, melainkan beliau pernah tampil di salah satu channel YouTube juga mengatakan bahwa saya adalah pemegang saham, diajak oleh orang untuk menjadi pemegang saham di Fitub dan sekaligus pembina gitu. Mengenai bisnisnya legal dan tidak, beliau mengatakan dalam tayangan itu bahwa saya nggak tahu gitu. Astagfirullah. Ini berarti secara tidak langsung Pak Haji Eman ini memang dibohongi juga ya. Menurut saya gitu kan, ini dibohongi juga dan ada kemungkinan jadi korban juga pakai Haji Eman ini, dikarenakan beliau bilang tidak tahu aslinya bisnisnya seperti apa, hanya ditunjuk saja sebagai pembina waktu itu. Iya. Lalu naik peringkat jadi komisaris. Iya. Dan beliau pun mengatakan untuk diajak menanam saham gitu kan ya. Iya. Nyatanya jadi ceritanya gini Bang. Jadi kalau apa yang disampaikan beliau dalam tayangan itu sangat kontradiktif dengan fakta di lapangan. Jadi beliau itu mengatakan bahwa saya tidak tahu bisnis ini, sementara di beberapa tayangan video pendek mereka yang disebarluaskan pada saat Fitub masih on ketika itu, beliau mengatakan bahwa bisnis Fitub ini adalah sebuah bisnis yang bisa membantu perekonomian bangsa. Itu adalah sangat kontradiktif dengan apa yang beliau sampaikan pada tayangan itu. Saya sungguh sangat menyesalkan dengan keterlibatan beliau. Beliau adalah kiai saya. Iya. Ya, kiai saya juga berarti. Ya, sama-sama kita orang Nahdiyin. Jadi iya. Sungguh sangat disayangkan, tapi lagi-lagi ini adalah dugaan pribadi saya yang menyatakan bahwa bisa jadi benar-benar beliau dikorbankan dalam bisnis ini, kena tipu juga lah ibaratnya ya. Jelasnya untuk sampai saat ini para afiliatornya inilah gitu, termasuk Wilber CS itu yang selama ini 001, ya itulah yang dilakukan pemanggilan dulu. Nanti setelah berikutnya kita serahkan aja kepada Bareskrim lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk para pengurus Fitub ini. Nah, berarti kita juga jangan terlalu menyalahkan Pak Kiai Haji Eman ya, dikarenakan beliau pun memang ada juga sempat mengeluarkan statement bahwa dia ini tidak tahu, tapi ada kontradiktif juga. Gini, kalau menurut saya Pak Afiat, kontradiktif yang timbul dari pernyataan Pak Kiai Haji Eman ini bisa jadi ketika itu doktrinnya itu masih masuk gitu. Kan kita juga dulu seperti itu. Ketika kita ini pendapat saya ya Pak Afiat. Ketika kita tergila-gila akan hal inovasi, tergila-gila akan sebuah hal yang baru gitu kan ya, ini seolah-olah yang lain tuh ngomong mental. Dan ini bisa jadi keluar dari statement Pak Kiai Haji Eman ini ketika masih dalam kondisi terdoktrin, ya kan. Nah, ya mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini, gini Pak Haji ya, mungkin nonton ya, dengan banyaknya korban dan perjuangan Pak Afiat menuju Bareskrim dan kemudian alhasil bisa tembus, karena memang ini korban ini bukan sedikit pertama. Terus yang berikutnya, ini bukti-bukti mereka membangun alibi juga sudah ada gitu kan ya. Kemudian tidak sembarangan, tidak begitu saja pihak dari Bareskrim ini meng-ACC menaikkan berita seperti di detik.com yang memang kita percayai untuk elektabilitasnya ya. Nah ini tolonglah kalau memang nonton Pak Kiai Haji Eman ini, segera yuk dibantu karena ini demi nama PBNU sendiri ya kan, demi nama PBNU sendiri, jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang
ini bisa dikatakan bisnis Ponzi. Bisnis Ponzi ini mengorbankan banyak orang untuk menaikkan satu orang saja. Nah ini kan kalau kata Bang Chandra Teja nih, mungkin bosnya lagi makan bakmi apa makan bakmi lah pokoknya. Nah ini tolong Pak Haji ya, dan mungkin kepada rekan-rekannya juga yang menonton di video channel ini, mudah-mudahan diingatkan lagi Pak Kiai Haji Eman ya. Yuk kita bersihkan juga nama PBNU ini, jangan sampai ternodai oleh hal Ponzi seperti ini. Mungkin Pak Emannya juga waktu itu masih dalam keadaan terdoktrinisasi, jadi tidak 100% disalahkan. Kita di sini bisa memahami ya. Kalau dari pihak Mayoni bisa memahami nggak dalam hal kondisi Pak Eman ini terdoktrin gitu? Jadi saya mohon maaf, saya hanya menduga saja Pak Kiai. Latar belakang pendidikan beliau mungkin berbeda dengan dunia periklanan. Jadi mungkin itu yang tingkat pemahaman pengetahuan beliau tentang dunia iklan mungkin terbatas, sehingga beliau bisa tergiring untuk ke sana. Tapi lagi-lagi saya hanya menghimbau, saya hanya memohon kepada Pak Kiai, punten Pak Kiai, tinggal buat video pendek saja menyatakan bahwa saya Kiai Eman dengan ini menyampaikan permohonan maaf dan atas kekeliruan saya beberapa dalam menganalisa bisnis lah tentang di Pitup sebagai pembina Pitup, dan saya nyatakan hari ini bukan pembina Pitup lagi, dan saya menghimbau kepada para korban untuk segera bila dirugikan dengan Pitup ya untuk melapor, dan saya juga adalah korban dari Pitup ini, ya udah selesai gitu. Jadi di mana kita membuat kesalahan itu, ya kalau memang ini adalah sebuah kesalahan, kehilafan, ya di situ pula lah kita harus minta maaf. Jangan di My Future Business School mengatakan bahwa saya adalah pembina Pitup, lalu di channel lain mengatakan bahwa saya nggak ngerti dengan Pitup gitu. Jadi harus dengan tempat yang sama di mana kita pernah melakukan kesalahan itu, ya di situ juga kita harus melakukan permohonan maaf dan klarifikasi gitu. Yang jelasnya kami akan terus bergerak Bang gitu.